Dedak padi ini mengandung yang namanya asam fitat. Asam fitat itu adalah zat antinutrisi yang mampu mengikat kalsium dan fosfat. Dan beberapa referensi juga mengatakan bahwasannya dia mampu mengikat protein. Apa yang terjadi ketika zat-zat tersebut diikat dan kemudian dibuang melalui kotoran? Yang terjadi adalah pertumbuhan ayam yang kita inginkan tidak akan sesuai dengan harapan kita. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Ujung Kandang Channel dunia peternakan yang berusaha mengedukasi dan menginspirasi. Baik, konten kali ini kita akan buat tentang fermentasi pakan. Jadi fermentasi itu adalah proses atau upaya dari kita sebagai manusia untuk meningkatkan kualitas dari bahan pakan, terutama bahan-bahan pakan yang memiliki kualitas gizi yang rendah. Jadi untuk ditingkatkan kita perlu untuk melakukan fermentasi. Pada video kali ini bahan yang kita gunakan untuk difermentasi yang pertama adalah dedak padi atau bekatul. Jadi dedak padi atau bekatul ini adalah limbah dari penggilingan padi, sisa-sisa penggilingan padi, kulit arinya padi. Kemudian bahan yang kedua adalah jagung giling. Jagung giling ini bahan utama juga di dalam pakan. Kemudian untuk yang tidak kalah penting bahan fermentasinya yaitu efektif mikroorganisme 4 atau EM4. Ini yang jenis peternakan, botolnya warna coklat. Kemudian kita butuh juga air sebagai media pelarut untuk EM4 sebentar. Kemudian kita butuh juga untuk adalah tempat atau wadah tertutup. Ini nanti yang akan kita gunakan untuk menyimpan bahan-bahan yang sudah dicampur sebentar selama beberapa hari dalam proses fermentasinya. Sebelum kita mulai ke tahapan fermentasi, terlebih dahulu mungkin kita jelaskan mengenai keunggulan dari fermentasi. Yang pertama tentu saja dengan metode fermentasi dapat meningkatkan kualitas dari bahan-bahan pakan kita. Mengapa demikian? Karena dalam proses fermentasi, bakteri yang ada akan bekerja mengurai zat gizi yang rumit seperti karbohidrat, kemudian protein, itu akan diurai menjadi lebih sederhana. Contoh seperti protein akan dipecah menjadi asam-asam amino, kemudian karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, fruktosa, dan yang lainnya, sehingga akan lebih mudah dicerna oleh ternak kita. Selain itu, beberapa bahan pakan tertentu seperti contoh dedak padi ini mengandung yang namanya asam fitat. Asam fitat itu adalah zat antinutrisi yang mampu mengikat kalsium dan fosfat. Dan beberapa referensi juga mengatakan bahwasannya dia mampu mengikat protein. Apa yang terjadi ketika zat-zat tersebut diikat dan kemudian dibuang melalui kotoran? Yang terjadi adalah pertumbuhan ayam yang kita inginkan tidak akan sesuai dengan harapan kita. Nah, melalui proses fermentasi, asam fitat ini akan diurai oleh enzim fitase yang dihasilkan oleh bakteri fermentasi. Nah, sesederhananya seperti itu. Oke, kita next ke tahapan fermentasi. Yang pertama adalah, ini agak ribet ya karena saya pegang kamera sambil melakukan kegiatan ini. Yang pertama kita siapkan dulu air, ini kurang lebih 1 ember. Kemudian kita kasih EM4. Lebih bagus sebenarnya air ini dicampur dengan gula atau glukosa agar bakteri dari EM4 ini bisa lebih aktif.
Tapi walaupun tidak, sebenarnya tidak jadi masalah. Oke, kita kira-kira saja. Untuk satu ember seperti ini, kalau menggunakan ukuran tutup botol, boleh kita gunakan 5-10 tutup. 10 tutup pun kebanyakan sebenarnya. Ya, kita kira-kira ya. Oke, saya rasa cukup. Jangan lupa diaduk. Nah, kalau kita sudah lihat warnanya agak kecoklatan, itu menunjukkan ini sudah cukup. Oke, kita next. Selanjutnya adalah kita siapkan wadahnya. Boleh kita masukkan air terlebih dahulu, air yang sudah diberi campuran mikroba dari E4, atau kita masukkan bahan pakannya dulu. Kalau saya mau bahan pakannya dulu deh. Jagung giling, dedak padi, sedikit-sedikit kita kasih masuk. Jagung gilingnya lagi. Oke, kita kasih segini dulu. Kemudian masukkan air yang sudah bercampur dengan E4 tadi. Nah, aduk hingga rata sampai dia bentuknya berupa gumpalan-gumpalan, jadi tidak encer. Aduk terus. Ini masih terlalu encer, kita lihat ada genangan air. Kita tambahkan lagi bahan pakannya jika kondisi seperti itu. Tambahkan lagi dedak padi. Pas semua aja deh. Oke, kelihatan ya. Terus masukkan lagi air. Untuk takaran dedak padi dengan jagung, ada yang menggunakan 50-50. 50% dedak padi, 50% jagung. Tapi untuk kali ini saya coba menggunakan jagung lebih banyak, porsi jagung lebih banyak, dengan perbandingan 60-40. Jadi 60% jagung, 40% dedak padi. Nah, masukkan kembali jagung, masih kurang. Diaduk terus sampai merata, homogen antara jagung dan dedak padi. Oke.
Oke, setelah kita aduk rata, pastikan betul-betul campuran antara jagung dan dadak padi itu homogen. Nah, kemudian kekentalannya kita buat seperti ini saja cukup. Jangan terlalu basah, jangan juga terlalu kering. Nah, kalau posisi seperti ini, maka proses fermentasi tidak akan butuh waktu lama. Kalau terlalu kering, fermentasinya akan butuh waktu yang lama. Oke, ketika sudah homogen, kemudian teksturnya juga sudah pas, selanjutnya kita tutup. Dan kita biarkan atau kita simpan bahan ini kurang lebih minimal itu 24 jam. Kemudian maksimalnya jika proses penyimpanan bagus, dia bisa sampai berminggu-minggu. Nah, tapi ini paling untuk konsumsi 3-4 hari. Kita akan cek ketika bahan ini sudah siap. Oke. Baik sobat ternak, ini kita sudah fermentasi pakan yang tempo hari kurang lebih 2 hari 1 malam. Kita lihat bagaimana penampakannya. Nah, ini dia. Ini adalah pakan hasil fermentasi beberapa hari yang lalu. Nah, ciri fermentasi yang berhasil itu dia akan muncul jamur-jamur putih seperti ini. Nih. Itu tandanya fermentasi kita berhasil. Kemudian kalau dari dekat kita cium ada aroma khas fermentasi, persis seperti aroma tape. Nah, itu salah satu tanda mencirikan bahwa fermentasi kita itu berhasil. Ini sebenarnya bisa disimpan sampai dengan beberapa hari, sampai dengan 2 minggu. Yang penting penutupannya bagus, cara penyimpanannya bagus. Selanjutnya kita coba langsung aplikasikan ke ternak-ternak kita. Kebetulan sore hari ini saya juga sedang memberi makan ternak-ternak saya. Ini kebetulan ada bahan tambahannya. Bahan tambahannya yang pertama adalah nasi sisa. Jadi ketika ada limbah-limbah sisa seperti nasi sisa ini kita bisa manfaatkan. Kemudian sebagai tambahan sumber protein saya punya tepung limbah ikan. Jadi karena lokasi saya dekat dengan laut, limbah ikan ini sangat murah sekali. Mentahnya dalam bentuk kering kita beli itu Rp500 sekilo. Nah, itu kemudian diproses, direbus dahulu, kemudian digiling, kemudian dijemur kembali. Hasilnya seperti ini. Ini lumayan bisa menambah sumber protein. Kalaupun tidak ada tepung ikan, yang lebih bagus sebenarnya kita menggunakan konsentrat pabrik. Bisa kita gunakan, biasa saya gunakan jenis CAB. Oke, kita langsung campur aja. Ini kebanyakan sih tepung ikannya, sedikit aja dia. Oke, kemudian kita ambil pakan fermentasinya. Nah, ini penampakan dalamnya. Ini enggak 1 kali pakai ya. Ini bisa untuk 3-4 hari kalau untuk di saya. Bisa digunakan 3-4 hari. Oke. Nah, kalau sudah diambil ditutup rapat kembali supaya dia lebih awet. Kemudian selanjutnya kita tambahkan air supaya teksturnya
lebih cair. Diaduk sampai dia homogen antara tepung ikan kemudian nasi sisa tadi dengan jagung dan dedak fermentasi kita. Diaduk. Sepertinya kurang, saya nambahin dikit. Oke, tambah lagi air. Tuh, sudah pada nggak sabar. Oke, sepertinya cukup. Kita langsung aplikasikan ke hewan kita, ternak kita. Oke, kita langsung kasih ke ternak-ternak kita. Ini pakan kita yang tadi. Gitu aja. Noh, pada berebut. Kemudian di sini tuh. Semua pada menikmati. Itu yang di luar belum dikasih makan. Sekian video dari kami. Jika ada pertanyaan silahkan cantumkan pertanyaan Anda di kolom komentar, dan jika ada request untuk materi pun boleh. Salam cinta dari ujung kandang.